Mercy, selamat siang. Bagaimana tren perdagangan saham pada sesi kedua hari ini? Marvin dan pemirsa, jelang penutupan perdagangan sore hari ini, indeks harga saham gabungan bergerak semakin menguat dari posisi pagi tadi. Investor dalam negeri optimis pada program pemulihan ekonomi pemerintah yang sudah dianggarkan sebesar 695 triliun. Dan kalau kita lihat komposisi dana pemulihan ekonomi ini terdiri dari 200 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat, yaitu perlindungan sosial, dan 120 triliun dianggarkan untuk memberikan insentif bagi para pelaku usaha, sementara 123 triliun lainnya dianggarkan untuk membantu kinerja UMKM. Oleh karena optimisme inilah, maka indeks saham hari ini menguat signifikan, bahkan saat ini sudah terjadi penguatan sampai 1,6% atau indeks naik 80 poin di level 4.958 dengan nilai transaksi sebesar 7,5 triliun. Dan juga Marvin, pagi ini, siang hari ini, indeks saham secara sektoral bergerak menguat dan penguatan paling tinggi terjadi pada saham bank yang naik sampai 3,5%. Ini merupakan respon positif pasar setelah pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan untuk menempatkan uang negara di dalam bank umum dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Himbara dan juga bank swasta ini diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya, memiliki modal tambahan untuk dapat menyalurkan kredit dan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun kalau kita lihat tren secara global, ini memang cenderung menurun begitu, karena kita lihat net sell dari investor asing masih sebesar 71 miliar di semua pasar. Dan kalau kita lihat juga indeks utama di kawasan Asia pagi ini pergerakannya cenderung melemah, di mana indeks Nikkei turun 0,07%, Hang Seng turun 0,22%, dan indeks Straits Times Singapura turun 0,05%. Pelemahan pada indeks utama kawasan Asia ini terjadi karena masih ada kekhawatiran terhadap bertambahnya kasus COVID-19 di Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini merupakan negara dengan ekonomi terbesar nomor 1 di dunia, sehingga jika ada gangguan pada ekonomi Amerika Serikat ini akan berdampak besar pada negara-negara lainnya, termasuk di kawasan Asia. Sementara itu, investor juga masih menunggu outlook ekonomi yang sedang direvisi oleh International Monetary Fund. Nanti akan diumumkan pada malam nanti waktu Amerika Serikat, sehingga dalam masa penantian ini pergerakan indeks diperkirakan akan fluktuatif secara global. Sementara untuk indeks harga saham gabungan sendiri, secara teknikal besok masih berpotensi melemah antara 4.844 sampai 5.026. Marvin. Mercy, bagaimana pengaruhnya terhadap nilai tukar rupiah dan sentimen apa paling kuat yang mempengaruhinya? Untuk pergerakan nilai tukar rupiah hari ini juga searah dengan indeks harga saham gabungan yang masih terus bergerak menguat. Saat ini penguatan terjadi sebesar 0,83%, sehingga rupiah berada di posisi 14.145 rupiah per dolar Amerika Serikat. Memang terjadi penurunan resiko global karena saat ini Amerika Serikat dan Tiongkok sudah mengalami kejelasan hubungan dagang masih terus berlanjut seperti itu, sehingga membuat investor tenang dan mampu kembali untuk berinvestasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, di dalam negeri sendiri, surat berharga negara ini kembali diminati oleh investor asing sehingga turut mendukung penguatan pada nilai tukar rupiah. Dan ada beberapa sentimen sebenarnya yang sedang dinanti oleh pelaku pasar, yaitu malam nanti akan ada rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 1 tahun 2020 yang final. Diperkirakan ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh negatif atau terkontraksi sampai 5%, dan ini akan turut membuat confident pada pasar Indonesia semakin tinggi. Jadi investor akan memilih untuk berinvestasi di Indonesia dan akan turut mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, besok prediksi rupiah juga masih akan menguat antara 14.050 sampai 14.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Marvin, laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.